Dunia mafia dan gangster selalu memikat perhatian para penonton dengan narasi yang penuh aksi, intrik, dan kejahatan terorganisir. Film-film bertema ini seringkali membawa kita masuk ke dalam kehidupan bawah tanah yang penuh dengan ketegangan, pengkhianatan, dan perjuangan kekuasaan. Dalam setiap cerita, para karakter berusaha menguasai dunia gelap yang diisi oleh kekuatan yang tak terlihat namun sangat berpengaruh. Tema seperti kesetiaan, balas dendam, dan kekerasan menjadi benang merah yang mengikat setiap plot, membawa penonton pada perjalanan penuh adrenalin. Sejumlah film mafia dan gangster dari berbagai negara, baik Hollywood maupun Indonesia, berhasil mencuri perhatian dengan narasi yang lebih segar dan penuh kejutan. Film-film ini tidak hanya menyoroti kekerasan fisik, tetapi juga dinamika psikologis dan emosional para karakter dalam lingkungan yang penuh bahaya. Dengan beragam pilihan dari berbagai negara dan budaya, penonton diajak menyaksikan pergulatan hidup para penjahat yang sangat manusiawi. Konflik internal, dilema moral, serta hubungan kompleks antara keluarga dan bisnis ilegal menjadi inti dari cerita-cerita ini. Rekomendasi film mafia dan gangster terbaik ini akan membawa kamu pada pengalaman sinematik yang mendebarkan dan mendalam, sekaligus memberikan pandangan tajam tentang sisi gelap kekuasaan dan kejahatan terorganisir. Narcos Meksiko adalah sebuah serial drama kriminal yang mengisahkan kebangkitan kartel narkoba di Meksiko pada era 1980. Dengan fokus utama pada kisah Félix Gallardo, seorang mantan polisi yang berambisi membangun jaringan perdagangan narkoba terbesar di negara tersebut. Gallardo diperankan oleh Diego Luna, memulai dengan membentuk kartel Guadalajara yang menyatukan para pengedar ganja lokal di bawah satu bendera dan mulai merintis jaringan pengiriman narkoba berskala besar menuju Amerika Serikat. Seiring waktu, kartel ini tidak hanya memperluas kekuasaan mereka atas perdagangan ganja, tetapi juga mulai terlibat dalam penyelundupan kokain untuk kartel Medellin di Kolombia. Di sisi lain, serial ini juga mengikuti kisah agen DEA dalam kurung Drug Enforcement Administration, Kiki Camarena, yang diperankan oleh Michael P. Camarena merupakan agen berdedikasi yang ditugaskan untuk menyusup dan menghancurkan operasi narkoba yang semakin merajalela di Meksiko. Upaya Camarena yang tanpa henti untuk menghentikan kartel akhirnya membawanya ke konfrontasi langsung dengan Félix Gallardo dan para pengikutnya. Namun perjuangannya penuh dengan risiko besar karena infiltrasi ke dalam dunia gelap kartel ternyata lebih berbahaya daripada yang dia bayangkan. Akibat usahanya, Kiki akhirnya menjadi target balas dendam kartel yang berujung pada insiden tragis yang mengubah sejarah perang narkoba. Serial ini menampilkan ketegangan yang intens antara kekuatan hukum dan kriminal, menggambarkan bagaimana korupsi, kekerasan, dan ketidakadilan merusak masyarakat Meksiko. Narcos Meksiko juga memberikan wawasan mendalam tentang politik dan ekonomi yang berkaitan dengan perdagangan narkoba, serta dampak besarnya terhadap Amerika Serikat dan dunia internasional. Dengan narasi yang mendalam dan karakter yang kompleks, serial ini mengeksplorasi dilema moral dan konflik yang terjadi di balik layar perang narkoba yang brutal. The Irishman adalah film epik kejahatan yang disutradarai oleh Martin Scorsese dan dirilis pada tahun 2019. Film ini diadaptasi dari buku non-fiksi berjudul I Heard You Paint Houses karya Charles Brand dan mengisahkan kehidupan Frank Sheeran, seorang veteran perang dunia II yang menjadi pembunuh bayaran untuk mafia. Film ini mengikuti perjalanan hidup Sheeran yang berhubungan dekat dengan para tokoh kriminal seperti Russell Bufalino, seorang bos mafia yang berpengaruh, dan Jimmy Hoffa, pemimpin serikat buruh Amerika yang kontroversial. Ceritanya berfokus pada pengakuan Sheeran mengenai keterlibatannya dalam kejahatan-kejahatan besar, termasuk hilangnya Hoffa yang misterius. Narasi dalam The Irishman melompat-lompat di antara berbagai titik waktu, menggambarkan Sheeran di masa tuanya yang sedang merefleksikan kehidupan dan keputusan-keputusannya yang telah berlalu. Ia menceritakan bagaimana dia pertama kali berhubungan dengan mafia melalui Bufalino dan akhirnya menjadi tangan kanan Hoffa yang pada saat itu merupakan salah satu figur paling berkuasa di Amerika Serikat. Konflik antara Hoffa dan mafia semakin memuncak ketika Hoffa menolak untuk tunduk kepada mereka, yang pada akhirnya menyebabkan perselisihan berbahaya dan menciptakan keputusan-keputusan moral yang sulit bagi Sheeran, yang harus memilih antara kesetiaannya kepada Hoffa atau kepada mafia yang membesarkannya. Film ini menyoroti tema-tema seperti pengkhianatan, kesetiaan, dan penyesalan.
Dengan banyak adegan yang menggambarkan Seran yang menua dan menyadari bahwa seluruh kekerasan dan kejahatan yang ia lakukan akhirnya hanya membawanya pada kesepian dan penyesalan. The Irishman menggabungkan cerita kriminal dengan refleksi pribadi, menunjukkan bagaimana kehidupan seorang pembunuh bayaran tidak hanya dipenuhi oleh kekerasan dan kekayaan, tetapi juga oleh rasa kehilangan dan kehampaan di akhir hidupnya. Melalui performa luar biasa dari De Niro, Pacino, dan Pesci, serta arahan cermat dari Scorsese, film ini memberikan pandangan mendalam tentang dunia kejahatan terorganisir dan dampaknya pada mereka yang terlibat di dalamnya. Right? Right. What do you want to know? You want to know if I did it or not? The Night Comes For Us adalah film aksi brutal asal Indonesia yang dirilis pada tahun 2018 disutradarai oleh Timo Cahyanto. Film ini mengikuti kisah Ito, seorang anggota elit dari Triad yang dikenal sebagai Six Sus yang bertugas mengeliminasi ancaman bagi organisasi. Setelah menyelesaikan tugas berdarah di sebuah desa nelayan, di mana seluruh penduduknya dibantai atas perintah Triad, Ito berubah hati ketika melihat seorang gadis kecil yang menjadi satu-satunya yang selamat dari pembantaian. Ia memutuskan untuk menyelamatkannya sekaligus mengkhianati Triad. Keputusan ini membuatnya menjadi buruan organisasi yang dulu ia layani, memulai pengejaran brutal dan berdarah yang melibatkan mantan teman-temannya sesama pembunuh. Seiring pelarian itu dari Triad, ia harus menghadapi gelombang demi gelombang pembunuh bayaran yang dikirim untuk membunuhnya dan gadis kecil tersebut. Di tengah kekacauan itu, ia juga diburu oleh Aryan, sahabat lamanya yang kini menjadi rival setelah dipilih menggantikan Ito dalam jajaran elit Triad. Konflik di antara mereka memperdalam lapisan emosional dalam cerita, di mana hubungan persahabatan yang dulu erat terjebak di tengah kekerasan, kesetiaan, dan pengkhianatan. Pertarungan antara kedua sahabat ini menjadi inti emosional dari film yang ditampilkan melalui aksi bela diri yang intens dan koreografi pertempuran yang mengesankan. Film ini tidak hanya menonjolkan adegan aksi yang brutal dan penuh darah, tetapi juga mengeksplorasi tema-tema seperti penebusan, pengorbanan, dan moralitas dalam dunia yang kejam dan tanpa ampun. Dengan pengambilan gambar yang dinamis dan koreografi pertarungan yang spektakuler, The Night Comes For Us berhasil menarik perhatian penonton internasional. Menjadi salah satu film aksi Indonesia yang paling diakui di kancah global. Film ini juga menampilkan penampilan bintang dari Joe Taslim sebagai Ito dan Iko Uwais sebagai Aryan, yang membawa intensitas tinggi dalam setiap adegan mereka, menjadikan film ini sebagai pengalaman sinematik yang menegangkan dan tak terlupakan. Judas and the Black Messiah adalah film yang dirilis pada tahun 2021, disutradarai oleh Saka King dan ditulis oleh King dan Wilberson. Film ini mengisahkan kehidupan Fred Hampton, ketua cabang Chicago dari Black Panther Party, dan peran penting yang dimainkan oleh William O'Neill, seorang informan FBI yang terlibat dalam pengkhianatan yang mengarah pada kematian Hampton. Fred Hampton yang diperankan oleh Daniel Kaluuya adalah pemimpin karismatik dan orator ulung yang menginspirasi banyak orang dengan visinya tentang persatuan dan perjuangan melawan penindasan. Dia berusaha untuk memperjuangkan keadilan sosial dan ekonomi tidak hanya untuk komunitas kulit hitam tetapi juga untuk semua orang yang tertindas. William O'Neill diperankan oleh Lakeith Stanfield adalah seorang penipu yang tertangkap oleh FBI dan diberikan tawaran untuk menjadi informan dalam pertukaran untuk pengurangan hukuman. O'Neill memanfaatkan posisi ini untuk menyusup ke dalam Black Panther Party dan melaporkan aktivitas Hampton kepada pihak berwenang. Sementara itu, Hampton dan rekan-rekannya dalam Partai Panther berjuang dengan keras untuk mengorganisir komunitas mereka dan mengembangkan aliansi dengan kelompok-kelompok progresif lainnya. Konflik antara misi Hampton untuk memerangi ketidakadilan dan pengkhianatan O'Neill yang dilatar belakangi kepentingan pribadi menciptakan ketegangan yang mendalam dan tragis. Klimaks film ini terjadi pada 4 Desember 1969 ketika aparat kepolisian Chicago dengan bantuan intelijen yang diberikan oleh O'Neill melakukan penggerebekan brutal di apartemen Hampton. Operasi ini mengakibatkan kematian Hampton dan rekan-rekannya, menandai akhir tragis dari upaya mereka untuk menciptakan perubahan sosial.
Judas and the Black Messiah tidak hanya mengeksplorasi konflik internal antara para pemimpin Black Panther dan pengkhianat mereka, tetapi juga menggambarkan ketidakadilan sistemik yang dihadapi oleh komunitas kulit hitam di Amerika Serikat pada masa itu. Film ini menyajikan pandangan mendalam tentang pengorbanan, keberanian, dan pengkhianatan, serta memberikan penghormatan kepada warisan Fred Hampton. Sicario: Day of the Soldado adalah sequel dari film Sicario yang dirilis pada tahun 2015. Film ini melanjutkan kisah dengan fokus pada dua karakter utama, Matt Graver dan Alejandro Gillich. Matt Graver yang diperankan oleh Josh Brolin adalah seorang agen CIA yang dikenal karena pendekatannya yang keras terhadap perang melawan narkoba. Alejandro Gillich yang diperankan oleh Benicio del Toro adalah seorang mantan jaksa dan pemburu pembalas dendam yang telah menjadi rekan Graver. Dalam film ini, mereka kembali bekerja sama dalam sebuah misi untuk mengacaukan kartel narkoba Meksiko dengan melibatkan penyelundupan manusia sebagai alat untuk memprovokasi konflik antara kartel narkoba dan kelompok teroris di perbatasan. Kisah berlanjut dengan Graver dan Gillich diutus untuk melakukan operasi berisiko tinggi yang melibatkan penculikan putri seorang pemimpin kartel sebagai cara untuk menghasut kekacauan di dalam kartel. Operasi ini mengarah pada serangkaian peristiwa yang semakin menegangkan dan penuh kekerasan yang menguji batas moral dan profesional kedua tokoh utama. Ketegangan meningkat ketika rencana yang telah disusun mulai menimbulkan konsekuensi tak terduga dan perpecahan di antara para karakter semakin terlihat. Pada saat akhir film, situasi menjadi semakin rumit saat Graver dan Gillich terjebak dalam konflik yang melibatkan kekuatan yang jauh lebih besar dari yang mereka perkirakan. Film ini mengeksplorasi tema kekerasan, korupsi, dan moralitas dalam konteks perang melawan narkoba, menampilkan karakter-karakter yang kompleks dan keputusan-keputusan sulit yang mempengaruhi nasib mereka dan orang-orang di sekitar mereka. Dengan visual yang intens dan narasi yang mendalam, Sicario: Day of the Soldado menawarkan pengalaman sinematik yang penuh ketegangan dan refleksi mendalam mengenai batas-batas hukum dan kemanusiaan. Good luck. Luck doesn't live on this side of the border. The Godfather of Harlem adalah sebuah serial televisi yang mengisahkan kehidupan dan perjuangan Bumpy Johnson, seorang gangster legendaris di Harlem pada tahun 1960. Setelah menjalani 10 tahun penjara, Bumpy Johnson kembali ke Harlem dan menemukan bahwa kawasan yang dulunya ia kuasai telah mengalami perubahan besar. Munculnya kekuatan baru dalam dunia kejahatan, termasuk kemunculan mafia Italia dan pengaruh politik yang semakin kuat, membuatnya harus berjuang keras untuk merebut kembali kendali dan mempertahankan kekuasaan yang pernah ia miliki. Dalam serial ini, Bumpy Johnson terlibat dalam berbagai konflik baik dengan kelompok gangster lain maupun dengan otoritas. Ia menjalin hubungan yang rumit dengan berbagai karakter, termasuk penguasa politik, pejabat kepolisian, dan rival-rival kriminal. Bumpy juga harus menghadapi tantangan pribadi, seperti mempertahankan hubungannya dengan keluarganya dan menghadapi konflik internal yang muncul akibat aktivitasnya dalam dunia kejahatan. Serial ini menggambarkan tidak hanya pertempuran fisik dan kekuasaan di dunia kejahatan, tetapi juga dinamika sosial dan politik di Harlem. Dengan latar belakang yang kuat dan karakter-karakter yang kompleks, The Godfather of Harlem menawarkan pandangan mendalam tentang kehidupan seorang gangster pada era yang penuh gejolak, menjelajahi tema-tema kekuasaan, loyalitas, dan perubahan sosial. Harlem's mine. We must fight a system of oppression by whatever means necessary. Time to change it. Every man has a legacy, whether they want one or not. What is yours going to be?
El Chicano adalah sebuah film drama kriminal yang dirilis pada tahun 2018 disutradarai oleh Ben Hernandez Bray. Film ini mengikuti kisah seorang polisi bernama Diego Hernandez yang kembali ke komunitas Latin di Los Angeles setelah kematian tragis saudaranya Pedro. Diego yang dikenal dengan nama samaran El Chicano merasa tertekan untuk mencari keadilan atas kematian saudaranya yang tampaknya terkait dengan organisasi kejahatan lokal dan korupsi dalam kepolisian. Dalam perjalanannya, Diego terjebak dalam dilema moral dan terpaksa menghadapi konflik antara hukum dan keadilan pribadi. Di dalam film, Diego harus menghadapi berbagai tantangan yang mengguncang prinsip-prinsipnya. Saat menyelidiki kasus tersebut, dia menemukan bahwa Pedro terlibat dalam perjuangan melawan geng-geng lokal yang merajalela dan sistem yang korup. Diego juga harus berhadapan dengan masa lalunya yang rumit dan hubungan dengan komunitasnya yang memiliki pandangan berbeda tentang keadilan dan kekuasaan. Film ini mengeksplorasi tema-tema seperti kekuatan, identitas, dan perjuangan antara hukum dan keadilan pribadi, dengan Diego harus menavigasi keduanya untuk menemukan kebenaran di balik kematian saudaranya. Konflik mencapai puncaknya ketika Diego, yang kini dikenal dengan julukan El Chicano, menghadapi musuh-musuhnya di garis depan pertarungan yang melibatkan kekuatan politik dan kriminal. Dalam upaya untuk menegakkan keadilan, Diego harus memilih antara mematuhi hukum atau mengikuti jalannya sendiri. Film ini menyoroti tantangan yang dihadapi oleh individu ketika mereka berusaha untuk memperjuangkan kebenaran dalam sistem yang penuh dengan korupsi dan ketidakadilan, serta menunjukkan betapa rumitnya mempertahankan integritas ketika berhadapan dengan kekuatan yang jauh lebih besar. I will make up the difference in blood. El Chicano, the Ghetto Grim Reaper. The Kitchen adalah sebuah film kriminal yang dirilis pada tahun 2019 dan disutradarai oleh Andrea Berloff. Film ini berlatar belakang di New York City pada tahun 1978 dan mengisahkan tentang 3 wanita dari keluarga kriminal Irlandia yang terlibat dalam dunia kejahatan setelah suami mereka ditangkap dan dipenjarakan oleh pihak berwenang. Ketiga wanita ini, Kathy, Ruby, dan Claire, harus berjuang untuk bertahan hidup dan menghidupi keluarga mereka di tengah-tengah kekacauan yang disebabkan oleh penangkapan para pria mereka. Dalam perjuangan mereka mulai mengambil alih bisnis kriminal yang sebelumnya dikelola oleh suami-suami mereka dan secara perlahan membangun kekuatan serta pengaruh di dunia kejahatan yang keras dan kejam. Seiring berjalannya waktu, Kathy, Ruby, dan Claire tidak hanya menghadapi tantangan eksternal dari rival-rival kriminal yang ingin mengambil alih wilayah mereka, tetapi juga konflik internal di antara mereka sendiri. Masing-masing dari mereka memiliki motivasi dan tujuan pribadi yang berbeda, yang seringkali menimbulkan ketegangan dan ketidakpercayaan di antara mereka. Konflik ini semakin rumit ketika mereka harus berhadapan dengan kemarahan dan kebencian dari pihak-pihak yang merasa terancam oleh kekuatan baru yang mereka bangun. Dalam usaha mereka untuk menguasai dunia kriminal dan melindungi keluarga mereka, ketiga wanita ini terpaksa menghadapi kenyataan pahit tentang kekuasaan, loyalitas, dan pengorbanan. Pada akhirnya, film ini menggambarkan bagaimana kekuatan dan kekuasaan dapat mengubah karakter dan hubungan seseorang. Ketegangan yang terus meningkat dan keputusan-keputusan berisiko yang diambil oleh Kathy, Ruby, dan Claire mengarah pada kesimpulan yang dramatis dan penuh aksi. The Kitchen menyoroti bagaimana ketiga wanita ini harus berjuang dengan keras untuk mempertahankan kekuasaan mereka dan mencari tempat mereka dalam dunia yang didominasi oleh laki-laki dan penuh dengan bahaya. Film ini menyuguhkan pandangan yang mendalam tentang dinamika kekuasaan, keluarga, dan pembalasan, dan menantang pemirsa untuk merenungkan batasan moral dalam dunia yang kejam dan tidak menentu. Get dressed up? Are you kidding? What? My God, I lost count again.